Sejarah dunia Islam pada abad pertengahan memiliki banyak kisah yang syarat dengan makna perjuangan, politik, agama, dan juga benturan peradaban. Di antara tokoh yang menonjol pada masa itu adalah Sultan Muhammad Al-Fateh dari Kesultanan Utsmaniyah yang dikenal sebagai penakluk Konstantinopel, serta Vlad Dracula dari Eropa Timur yang terkenal dengan kebengisan dan kekejamannya. Keduanya hidup pada zaman yang hampir bersamaan dan bahkan saling berhadapan dalam beberapa peristiwa yang tercatat dalam sejarah. Menurut sejarawan Muslim, pertemuan jalan sejarah antara Muhammad Al-Fateh dan Vlad Dracula bukan hanya sekadar kisah peperangan militer, tetapi juga bagian dari benturan antara dua peradaban yang sangat berbeda, yakni peradaban Islam yang berkembang pesat di bawah Kesultanan Utsmaniyah dan peradaban Kristen Eropa Timur yang masih diliputi konflik internal serta dominasi politik kekuasaan lokal. Sultan Muhammad Al-Fateh lahir pada tahun 1429 di kota Edirne yang kala itu menjadi pusat pemerintahan Utsmaniyah. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Murad bin Muhammad bin Bayezid, seorang putra dari Sultan Murad II dan putri seorang bangsawan Turki. Sejak kecil, Muhammad Al-Fateh telah mendapatkan pendidikan yang sangat disiplin, baik dalam bidang agama maupun ilmu pengetahuan. Para sejarawan Muslim menggambarkan bahwa ia adalah seorang yang cerdas, tekun, dan memiliki pandangan jauh ke depan. Guru-gurunya antara lain adalah Syekh A'aq Syamsuddin, seorang ulama sufi yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk spiritualitas dan kepribadiannya. Dalam catatan sejarah Islam, Muhammad Al-Fateh sudah menunjukkan minat besar pada Al-Quran dan hadis Nabi sejak usia belia. Ia bahkan dikenal menghafalkan kitab suci Al-Quran ketika masih muda. Selain itu, ia juga mempelajari ilmu astronomi, matematika, filsafat, strategi perang, dan bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Persia, dan bahasa Latin. Pengetahuan yang luas ini kelak menjadi bekal penting ketika ia memimpin pasukan Utsmaniyah dalam penaklukan besar di Konstantinopel yang menandai babak baru dalam sejarah dunia. Sementara itu, di wilayah Eropa Timur, khususnya di daerah Walakia yang kini termasuk bagian Rumania, lahirlah seorang tokoh yang kelak dikenal dengan nama Vlad Dracula. Ia lahir pada tahun 1428, hampir sebaya dengan Muhammad Al-Fateh. Nama lengkapnya adalah Vlad dari dinasti Draculesti. Julukan Dracula berasal dari kata Dracul yang berarti naga atau iblis, sebuah gelar yang diwarisi dari ayahnya Vlad Dracul yang merupakan anggota Ordo Naga, sebuah perkumpulan ksatria Kristen yang dibentuk untuk melawan ekspansi Kesultanan Utsmaniyah di Eropa. Sejak kecil, kehidupan Vlad Dracula penuh dengan intrik politik. Ayahnya menjalin hubungan politik yang rumit dengan Kesultanan Utsmaniyah. Dalam salah satu perjanjian, Vlad muda bersama saudaranya Radu dijadikan sandera politik di Istana Utsmaniyah sebagai jaminan kesetiaan ayah mereka kepada Sultan Murad II. Kehidupan Vlad di Istana Utsmaniyah memberinya banyak pengetahuan tentang budaya Islam, bahasa Turki, dan strategi militer. Namun, menurut sejarawan Muslim, masa inilah yang membentuk kebencian mendalam Vlad terhadap orang Islam. Ia merasa kehidupannya sebagai sandera adalah sebuah penghinaan, meskipun pada kenyataannya banyak yang mencatat bahwa ia diperlakukan cukup baik di Istana Utsmaniyah. Berbeda dengan saudaranya Radu yang justru tumbuh dekat dengan lingkungan Turki dan kemudian dijuluki Radu yang tampan, Vlad memilih jalan permusuhan. Ketika Muhammad Al-Fateh naik takhta menggantikan ayahnya, Sultan Murad II, ia langsung berhadapan dengan tugas besar menaklukkan Konstantinopel yang selama berabad-abad dianggap tidak terkalahkan. Pada tahun 1453, Muhammad Al-Fateh berhasil merebut kota itu dengan strategi militer yang brilian dan dengan semangat jihad yang membara. Keberhasilan ini menggemparkan dunia, terutama Eropa Kristen. Sejarawan Muslim melihat peristiwa penaklukan Konstantinopel
sebagai pembuktian dari nubuat Nabi Muhammad yang bersabda bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan oleh sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya pasukan. Setelah penaklukan ini, Muhammad Al-Fatih semakin diperhitungkan sebagai pemimpin besar Islam. Di sisi lain, Vlad Dracula pada masa itu mulai terlibat dalam perebutan kekuasaan di Wallachia. Setelah kematian ayahnya, wilayah itu menjadi rebutan antara berbagai bangsawan lokal dan pengaruh asing, baik dari Hungaria maupun dari Kesultanan Utsmaniyah. Vlad kembali ke tanah airnya dan berusaha merebut takhta. Ia menggunakan pengalaman yang diperoleh selama masa Sandera di Utsmaniyah untuk membentuk strategi militer. Namun, berbeda dengan Muhammad Al-Fatih yang dikenal penuh disiplin dan beradab dalam perang, Vlad justru menonjol dengan kebengisan. Ia menggunakan metode yang sangat kejam untuk menakut-nakuti musuh dan menegakkan kekuasaan. Sejarawan Muslim menyebut bahwa Vlad gemar menancapkan musuh-musuhnya di atas pancang kayu hingga mati, sebuah cara yang menimbulkan rasa takut mendalam di kalangan lawan-lawannya. Dari sinilah lahir julukan Vlad Sang Penyula atau Vlad the Impaler. Dalam catatan sejarah Muslim, kisah pertemuan antara Muhammad Al-Fatih dan Vlad Dracula menjadi simbol perbedaan dua jiwa kepemimpinan. Muhammad Al-Fatih digambarkan sebagai sosok pemimpin yang adil, religius, dan penuh kasih terhadap rakyatnya meski keras terhadap musuh yang melawan. Sedangkan Vlad Dracula dilihat sebagai simbol kegelapan dan kebengisan yang menghalalkan segala cara demi mempertahankan kekuasaan. Beberapa sejarawan Muslim bahkan menyebut bahwa kebencian Vlad terhadap Islam semakin menjadi setelah ia menyaksikan kemenangan besar Muhammad Al-Fatih di Konstantinopel, sebab kemenangan itu dianggap ancaman besar bagi dunia Kristen di Eropa Timur. Pertemuan keduanya dalam konteks sejarah bukanlah pertemuan pribadi semata, melainkan sebuah pertemuan dua kekuatan besar yang memiliki pandangan hidup berbeda. Kesultanan Utsmaniyah di bawah Muhammad Al-Fatih membawa semangat pembaharuan, ilmu pengetahuan, dan penyebaran Islam. Sedangkan Wallachia di bawah Vlad Dracula membawa perlawanan dengan cara teror dan kebengisan. Catatan sejarawan Muslim menggambarkan bagaimana rakyat yang berada di wilayah kekuasaan Vlad hidup dalam ketakutan, sementara rakyat di wilayah Utsmaniyah mendapatkan perlindungan hukum Islam yang lebih stabil. Setelah Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah semakin meluas dan semakin berpengaruh di kawasan Balkan. Muhammad Al-Fatih menata administrasi baru di wilayah yang telah ditaklukkan, memperkuat pertahanan, dan membangun infrastruktur besar seperti Masjid Agung Hagia Sophia serta benteng-benteng kokoh yang menjaga jalur strategis menuju Eropa. Kekuatan Utsmaniyah yang semakin besar ini menimbulkan kekhawatiran besar bagi kerajaan Kristen di Eropa. Salah satu wilayah yang berada dalam pengaruh langsung Utsmaniyah adalah Wallachia, tempat Vlad Dracula memerintah. Pada awal pemerintahannya, Vlad masih menunjukkan sikap tunduk kepada Utsmaniyah, sebab wilayah Wallachia secara tradisional berada di bawah kekuasaan Sultan sebagai negara vasal. Penguasa Wallachia diwajibkan membayar upeti dan mengirim bantuan militer apabila diperlukan. Namun, Vlad yang penuh kebencian terhadap Islam dan Utsmaniyah tidak menerima keadaan ini dengan tulus. Setelah ia mengukuhkan kekuasaannya di Wallachia, Vlad mulai menolak membayar upeti secara teratur dan bahkan menyerang garnisun Utsmaniyah di perbatasan. Ia melancarkan strategi teror dengan membakar desa-desa Muslim dan membantai penduduk yang tidak bersenjata. Sejarawan Muslim mencatat bahwa tindakan Vlad ini bukanlah peperangan ksatria, melainkan tindakan brutal yang melanggar aturan perang. Muhammad Al-Fatih yang mendengar laporan tentang kekejaman Vlad awalnya masih mencoba menempuh jalan diplomasi. Ia mengirim utusan untuk menegur Vlad dan menuntut agar ia kembali menaati perjanjian. Namun, Vlad justru membunuh para utusan itu dengan cara yang sangat kejam.
ia menancapkan tubuh mereka di atas pancang di hadapan rakyatnya sebagai bentuk penghinaan terhadap Kesultanan Utsmaniyah. Perbuatan ini memicu kemarahan Muhammad Al-Fatih. Dari sudut pandang sejarawan Muslim, tindakan Vlad dianggap bukan hanya pemberontakan politik, tetapi juga penghinaan terhadap martabat Islam. Ketika pasukan Utsmaniyah bergerak ke Wallachia untuk menghukum Vlad, ia menggunakan taktik perang yang tidak biasa. Vlad tidak berani berhadapan secara terbuka dengan kekuatan besar Utsmaniyah, sebab pasukan Sultan terkenal terlatih dan disiplin. Sebaliknya, Vlad menggunakan strategi gerilya, membakar desa-desa agar tidak bisa dimanfaatkan oleh tentara Utsmaniyah, serta melakukan serangan mendadak di malam hari. Yang paling terkenal adalah apa yang disebut dalam catatan sejarah sebagai serangan malam atau night attack. Dalam peristiwa ini, Vlad dengan pasukan kecilnya menyerang perkemahan besar Utsmaniyah pada malam gelap. Ia berharap dapat membunuh Sultan secara langsung. Namun, meskipun serangan itu menimbulkan kekacauan, Muhammad Al-Fatih tetap selamat. Sejarawan Muslim menggambarkan bahwa meskipun Vlad menggunakan tipu daya dan teror, pasukan Utsmaniyah tetap mampu bertahan dengan kedisiplinan yang tinggi. Muhammad Al-Fatih tidak hanya dikenal sebagai seorang penakluk kota besar, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang mampu mengendalikan pasukannya dalam situasi kritis. Perbedaan inilah yang semakin mempertegas karakter kedua tokoh. Muhammad Al-Fatih tampil sebagai pemimpin besar yang membawa ketertiban, sementara Vlad tampil sebagai penguasa kecil yang hanya mengandalkan kekejaman. Pada akhirnya, kekuatan Utsmaniyah terlalu besar bagi Vlad Dracula. Muhammad Al-Fatih mengirimkan pasukan yang lebih besar lagi ke Wallachia, dan Vlad terdesak. Rakyat Wallachia sendiri sudah banyak yang menderita karena kekejaman penguasanya. Sejarawan Muslim menyebut bahwa banyak bangsawan Wallachia yang kemudian berbalik mendukung Radu, saudara Vlad yang lebih dekat dengan Utsmaniyah. Hal ini memperlemah posisi Vlad. Ia akhirnya melarikan diri dan mencari perlindungan kepada Raja Hungaria. Namun, bukannya mendapat pertolongan, ia justru ditahan dan diperlakukan tidak lebih baik daripada seorang tawanan. Vlad sempat kembali berkuasa untuk waktu singkat, tetapi akhirnya terbunuh dalam peperangan dan kepalanya dikirimkan kepada Muhammad Al-Fatih sebagai bukti kematiannya. Menurut catatan sejarawan Muslim, berakhirnya Vlad Dracula adalah akibat dari kebengisan dan pengkhianatannya sendiri. Kehidupannya penuh darah dan teror, sehingga kematiannya pun tragis. Berbeda dengan Muhammad Al-Fatih yang dikenang sebagai pahlawan Islam, Vlad Dracula dalam catatan sejarah Islam lebih dilihat sebagai simbol tirani dan kegelapan. Muhammad Al-Fatih setelah mengalahkan Vlad Dracula terus memperluas wilayah Kesultanan Utsmaniyah. Ia memimpin berbagai ekspedisi ke wilayah Eropa, termasuk Hungaria, Serbia, dan Bosnia. Ia juga menaklukkan wilayah di Anatolia yang sebelumnya berada di bawah kendali kerajaan kecil. Selain sebagai penakluk, ia juga dikenal sebagai pembangun dan pengayom ilmu pengetahuan. Di bawah kepemimpinannya, Konstantinopel yang berganti nama menjadi Istanbul berkembang menjadi pusat peradaban Islam yang baru. Universitas, masjid, madrasah, dan pasar dibangun, menjadikan kota itu sebagai salah satu pusat ilmu dan perdagangan terbesar di dunia pada zamannya. Sejarawan Muslim menekankan bahwa Muhammad Al-Fatih adalah contoh pemimpin yang memenuhi janji Nabi Muhammad, yakni sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Ia dikenal tegas dalam peperangan, tetapi adil dalam pemerintahan. Rakyat yang berada di bawah kekuasaannya, baik Muslim maupun non-Muslim, mendapatkan perlindungan hukum. Toleransi terhadap umat Kristen dan Yahudi di Istanbul menjadi bukti kebijaksanaannya. Hal ini sangat kontras dengan Vlad Dracula yang memerintah dengan teror dan kebengisan terhadap rakyatnya sendiri. Sejarawan Muslim melihat kisah Muhammad Al-Fatih dan Vlad Dracula sebagai cermin perbedaan antara pemimpin yang berpegang pada nilai-nilai ilahi
dengan pemimpin yang hanya mengandalkan kekerasan. Muhammad Al-Fatih dikenang sebagai penakluk agung yang membawa kejayaan Islam dan menjadi teladan kepemimpinan. Sementara Vlad Dracula dikenang sebagai tiran yang kejam dan meninggalkan warisan ketakutan. Bahkan dalam literatur barat, Vlad menjadi inspirasi bagi kisah fiksi tentang vampir yang haus darah yang semakin mempertegas citranya sebagai sosok kegelapan. Bagi dunia Islam, kisah ini adalah pelajaran bahwa kekuasaan yang berlandaskan iman dan keadilan akan menghasilkan peradaban yang bertahan lama, sedangkan kekuasaan yang berlandaskan kebencian dan kekejaman akan berakhir dengan kehancuran. Perjalanan sejarah Muhammad Al-Fatih dan Vlad Dracula yang saling berlawanan menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan yang benar dalam menentukan arah sejarah sebuah bangsa. Sejarah selalu menyajikan tokoh-tokoh yang kontras yang dengan kehidupan dan tindakan mereka seolah menjadi dua sisi dari satu cermin besar peradaban manusia. Muhammad Al-Fatih dan Vlad Dracula adalah contoh nyata dari dua jalan yang berbeda. Keduanya lahir hampir bersamaan, tumbuh di tengah gejolak politik antara timur dan barat, serta sama mendapatkan pengalaman hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Namun, arah hidup keduanya sangat berbeda. Muhammad Al-Fatih memilih jalan kepemimpinan yang dipandu oleh iman, ilmu, dan visi besar, sedangkan Vlad Dracula memilih jalan yang dipenuhi kebencian, dendam, dan teror. Sejarawan Muslim menekankan bahwa Muhammad Al-Fatih adalah lambang dari kepemimpinan Islam yang ideal. Ia menunjukkan bagaimana seorang pemimpin harus menggabungkan kekuatan militer dengan kecerdasan politik dan keadilan sosial. Penaklukan Konstantinopel bukan hanya sekadar kemenangan militer, tetapi juga kemenangan peradaban. Ia mengubah kota yang runtuh menjadi pusat ilmu dan kebudayaan yang hidup selama berabad-abad. Bahkan setelah wafatnya, warisan Muhammad Al-Fatih masih terus dikenang. Namanya harum di dunia Islam dan disebut dengan penuh kebanggaan dalam kitab-kitab sejarah. Sebaliknya, Vlad Dracula lebih banyak dikenang karena kebengisannya. Ia mungkin berhasil menimbulkan rasa takut pada lawan-lawannya, tetapi pemerintahannya tidak menghasilkan peradaban yang maju. Tindakannya justru membuat rakyatnya sendiri menderita. Ia menggunakan penyulaan sebagai cara menegakkan kekuasaan, membakar desa, dan membunuh tanpa pandang bulu. Sejarawan Muslim melihat bahwa Vlad tidak pernah mengedepankan keadilan, melainkan hanya menggunakan teror untuk mempertahankan singgasananya. Akibatnya, namanya memang tercatat dalam sejarah, tetapi bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai tiran. Pelajaran moral yang bisa diambil dari kisah ini adalah bahwa kepemimpinan sejati tidak bisa hanya bergantung pada kekuatan fisik atau rasa takut. Pemimpin yang besar adalah pemimpin yang mampu menginspirasi rakyatnya, membawa mereka menuju kesejahteraan, dan memberikan arah yang jelas bagi masa depan. Muhammad Al-Fatih menjadi contoh bagaimana kekuasaan bisa digunakan untuk membangun peradaban, sementara Vlad Dracula menjadi contoh bagaimana kekuasaan bisa berubah menjadi alat penghancur apabila dijalankan dengan kebencian. Bila kisah ini ditarik ke zaman modern, sejarawan Muslim menegaskan bahwa bangsa-bangsa yang ingin maju harus meneladani kepemimpinan yang berlandaskan ilmu, iman, dan keadilan. Pemimpin yang hanya menebar ketakutan akan cepat runtuh karena kebengisan tidak pernah bisa bertahan lama. Sejarah Vlad Dracula menunjukkan hal ini dengan sangat jelas. Kekejaman memang bisa membuat musuh gentar sementara waktu, tetapi pada akhirnya rakyat sendiri akan berbalik melawan, dan sejarah akan mencatat keburukan itu sebagai peringatan bagi generasi berikutnya. Sebaliknya, kepemimpinan yang membangun peradaban dengan ilmu dan moralitas akan dikenang sepanjang masa. Muhammad Al-Fatih membuktikan bahwa janji Nabi Muhammad tentang penaklukan Konstantinopel bukan hanya nubuat, tetapi juga gambaran bahwa pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang mampu membawa kemenangan duniawi
sekaligus kemenangan spiritual. Ia menegakkan hukum Islam dengan adil, melindungi kaum minoritas, serta membuka pintu bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Hal inilah yang membuat namanya tetap harum meskipun berabad-abad telah berlalu. Sejarah Muhammad Al-Fatih dan Vlad Dracula bukan hanya kisah dua pemimpin yang berhadapan di medan perang, tetapi juga kisah dua jalan kehidupan yang sangat berbeda. Muhammad Al-Fatih adalah pemimpin yang mewakili cahaya, ilmu, dan iman, sementara Vlad Dracula adalah penguasa yang mewakili kegelapan, kebencian, dan teror. Dalam catatan sejarawan Muslim, perbedaan keduanya menjadi pelajaran yang abadi. Jalan yang dipilih seorang pemimpin akan menentukan apakah ia akan dikenang sebagai pahlawan yang membangun atau sebagai tiran yang menghancurkan. Bagi umat Islam, kisah ini mempertegas keyakinan bahwa kebenaran, keadilan, dan iman pada akhirnya akan menang atas kezaliman dan kebengisan. Bagi seluruh umat manusia, kisah ini adalah pengingat bahwa sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, tetapi juga cermin yang memantulkan nilai-nilai yang bisa membimbing kita di masa depan. Muhammad Al-Fatih akan selalu dikenang sebagai penakluk Konstantinopel yang agung, sedangkan Vlad Dracula akan selalu menjadi simbol tirani yang menakutkan. Dua nama ini terukir dalam sejarah sebagai bukti bahwa jalan cahaya dan jalan kegelapan tidak akan pernah sama, dan pilihan seorang pemimpin akan menentukan bagaimana dunia mengingatnya. Sejarawan Muslim menaruh perhatian besar terhadap kisah Muhammad Al-Fatih dan Vlad Dracula karena keduanya bukan sekadar tokoh lokal, melainkan simbol dua kekuatan besar yang saling berhadapan. Dalam literatur sejarah Islam, Muhammad Al-Fatih sering digambarkan dengan penuh penghormatan karena keberhasilannya menaklukkan Konstantinopel telah lama dinantikan sejak masa Nabi Muhammad. Ia dianggap sebagai lambang dari janji Allah yang ditegaskan dalam sabda Rasulullah bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan oleh sebaik-baik pemimpin. Sejarawan Muslim menulis dengan penuh kebanggaan tentang kepemimpinannya, kesungguhannya dalam mempelajari agama, dan semangat jihad yang membara di dalam dirinya. Sebaliknya, Vlad Dracula mendapat tempat yang sangat berbeda dalam catatan sejarawan Muslim. Ia dipandang sebagai musuh Islam yang kejam, tidak memiliki rasa belas kasih, dan melampaui batas dalam perlakuannya terhadap manusia. Kisah tentang ribuan tawanan Utsmaniyah yang dipancung di sepanjang jalan menuju ibu kotanya dijadikan contoh bagaimana Vlad membangun kekuasaan dengan ketakutan. Bahkan ada catatan yang menyebut bahwa Muhammad Al-Fatih ketika melihat ribuan mayat pasukannya yang ditancapkan di atas pancang tidak bisa menahan rasa marah bercampur jijik atas kebengisan Vlad. Namun, yang menarik, sejarawan Muslim juga mencatat bahwa rasa takut itu tidak membuat Muhammad Al-Fatih gentar. Justru ia semakin bersemangat untuk menghapus kekejaman Vlad dari muka bumi. Pertemuan sejarah antara Muhammad Al-Fatih dan Vlad Dracula membawa dampak yang luas. Bagi dunia Islam, kemenangan Muhammad Al-Fatih atas Vlad menjadi bukti bahwa Kesultanan Utsmaniyah mampu mengatasi ancaman teror yang dilancarkan oleh penguasa lokal di Eropa Timur. Hal ini memperkuat posisi Utsmaniyah sebagai kekuatan superpower pada zamannya. Rakyat Muslim di Balkan mendapatkan perlindungan dari kebengisan penguasa lokal yang sebelumnya menindas mereka. Penaklukan atas wilayah-wilayah di sekitar Walakia juga memperluas pengaruh Islam di kawasan tersebut. Sementara bagi dunia Eropa, kisah Vlad Dracula meninggalkan trauma mendalam. Kebengisannya tercatat bukan hanya dalam sejarah Islam, tetapi juga dalam sejarah Eropa sendiri. Namun, berbeda dengan penilaian sejarawan Muslim, sebagian kronik Eropa justru menggambarkan Vlad sebagai pahlawan lokal yang berani melawan dominasi Utsmaniyah. Meskipun demikian, kisah kekejamannya tetap tidak bisa dihapus. Ia tetap dikenang dengan julukan Vlad Sang Penyula. Hal ini menunjukkan betapa perbedaan sudut pandang dapat melahirkan penilaian yang berbeda terhadap tokoh sejarah yang sama. Kisah Muhammad Al-Fatih dan Vlad Dracula memberikan pesan penting bagi peradaban manusia.
Pertama, bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan keadilan. Muhammad Al-Fatih berhasil membangun kota, melindungi rakyat, dan membuka jalan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Ia menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai penakluk, tetapi juga sebagai pembangun peradaban. Kedua, bahwa kekuasaan yang dijalankan dengan kebengisan pada akhirnya akan runtuh. Vlad Dracula berusaha mempertahankan tahtanya dengan teror, tetapi justru kehilangan dukungan rakyatnya sendiri. Ia berakhir dengan kematian yang tragis dan dikenang sebagai tiran. Sejarawan Muslim sering mengingatkan bahwa kisah dua tokoh ini bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan cermin untuk masa kini. Dalam setiap zaman, selalu ada pemimpin yang menempuh jalan cahaya dan pemimpin yang menempuh jalan kegelapan. Umat manusia harus belajar memilih jalan yang benar agar tidak mengulangi kesalahan sejarah. Muhammad Al-Fatih adalah teladan bahwa ilmu, iman, dan keadilan akan membawa kejayaan, sementara Vlad Dracula adalah peringatan bahwa kebencian, dendam, dan teror hanya akan membawa kehancuran. Hingga hari ini, nama Muhammad Al-Fatih tetap disebut dengan penuh kehormatan dalam literatur Islam, khutbah, dan kajian sejarah. Ia menjadi simbol generasi muda yang berani bermimpi besar dan mewujudkannya dengan kerja keras. Banyak sejarawan Muslim menulis bahwa salah satu kunci keberhasilan Muhammad Al-Fatih adalah kedisiplinannya dalam ibadah, terutama tidak pernah meninggalkan salat malam dan salat berjamaah. Hal ini diyakini memberikan kekuatan spiritual yang luar biasa dalam setiap langkahnya. Sementara itu, nama Vlad Dracula lebih dikenal dunia bukan sebagai pemimpin sejati, melainkan sebagai inspirasi cerita horor tentang vampir. Novel dan film barat tentang Count Dracula lahir dari sosok Vlad yang penuh darah dan teror. Perbedaan warisan sejarah ini sangat mencolok. Muhammad Al-Fatih dikenang sebagai cahaya peradaban, sedangkan Vlad Dracula dikenang sebagai bayangan kegelapan. Dua nama yang sama abadi, tetapi dikenang dalam dua wajah yang sangat berbeda. Dalam catatan sejarawan Muslim, perbedaan paling mendasar antara Muhammad Al-Fatih dan Vlad Dracula terletak pada pondasi agama yang membentuk keduanya. Muhammad Al-Fatih tumbuh dalam lingkungan Istana Utsmaniyah yang sangat menekankan pendidikan Islam. Sejak kecil, ia sudah dibiasakan dengan salat, tilawah Al-Quran, dan bimbingan langsung dari para ulama terkemuka. Jiwa kepemimpinan yang dimilikinya selalu dipandu oleh nilai-nilai syariat, sehingga setiap keputusan yang ia ambil tidak lepas dari pertimbangan agama. Bahkan, sebelum berangkat menaklukkan Konstantinopel, ia memimpin pasukannya dengan doa dan salat berjamaah, menanamkan semangat jihad yang suci. Sedangkan Vlad Dracula tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan intrik politik Kristen di Eropa Timur. Ia memang pernah hidup di Istana Utsmaniyah sebagai sandera politik, namun pengalaman itu justru menumbuhkan rasa benci yang mendalam terhadap Islam. Setelah kembali ke Wallachia, ia menjadikan identitas Kristen Ortodoks sebagai simbol perjuangan melawan Utsmaniyah. Tetapi cara yang ia tempuh sangat jauh dari ajaran kasih dalam agama. Vlad lebih memilih jalan kebengisan, menggunakan simbol agama hanya sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. Sejarawan Muslim mencatat bahwa inilah salah satu alasan mengapa ia tidak pernah berhasil membangun peradaban yang langgeng, karena agama tidak benar-benar membimbing hidupnya, melainkan hanya dijadikan tameng politik. Muhammad Al-Fatih adalah sosok pemimpin yang tegas sekaligus visioner. Ia merencanakan setiap peperangan dengan matang, melibatkan ahli teknik, ahli strategi, dan para ulama untuk memberikan arahan. Ia mampu memadukan kekuatan iman dengan kecanggihan ilmu pengetahuan. Salah satu contohnya adalah ketika ia memerintahkan pembuatan meriam raksasa untuk menembus dinding Konstantinopel yang selama berabad-abad tidak terkalahkan. Tindakan ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya mengandalkan keberanian, tetapi juga ilmu dan inovasi. Sementara
Vlad Dracula menggunakan gaya kepemimpinan berbasis ketakutan. Ia menegakkan kekuasaan dengan cara menghukum musuh maupun rakyatnya dengan penyulaan, pembakaran, dan eksekusi massal. Ia mengira bahwa dengan cara itu rakyat akan tunduk selamanya, padahal pada akhirnya rakyat justru membencinya dan banyak bangsawan berkhianat kepadanya. Sejarawan Muslim menilai bahwa gaya kepemimpinan Vlad tidak bisa bertahan lama karena tidak memberi harapan, hanya menebar teror. Warisan Muhammad Al-Fateh masih bisa dirasakan hingga hari ini. Istanbul yang dahulu bernama Konstantinopel tetap berdiri sebagai salah satu kota terpenting di dunia, menjadi pusat budaya, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Masjid-masjid megah yang ia bangun masih kokoh, perpustakaan, dan lembaga pendidikan yang ia dirikan menjadi pondasi bagi berkembangnya ilmu pengetahuan di era selanjutnya. Ia meninggalkan warisan peradaban yang nyata, bukan hanya cerita kejayaan militer. Inilah alasan mengapa sejarawan Muslim selalu menempatkannya sebagai salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Islam. Warisan Vlad Dracula berbeda sama sekali. Ia tidak meninggalkan karya agung, tidak membangun kota, tidak menyejahterakan rakyat, bahkan tidak memperkuat struktur negaranya. Warisan yang ia tinggalkan adalah ketakutan dan cerita kengerian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namanya lebih sering disebut dalam kisah legenda yang menakutkan daripada dalam catatan pembangunan. Sejarawan Muslim menganggap bahwa hal ini adalah bukti nyata bahwa kekuasaan yang dibangun dengan kebengisan tidak akan pernah menghasilkan peradaban yang bertahan. Kisah Muhammad Al-Fateh dan Vlad Dracula sesungguhnya adalah kisah tentang pilihan jalan hidup. Keduanya lahir hampir bersamaan, sama-sama mengenal kekuatan militer Utsmaniyah, tetapi kemudian memilih jalan yang sangat berbeda. Muhammad Al-Fateh memilih jalan cahaya, membangun peradaban, dan meninggalkan warisan abadi. Vlad Dracula memilih jalan kegelapan, menebar teror, dan meninggalkan warisan ketakutan. Sejarawan Muslim menjadikan perbedaan ini sebagai pelajaran yang sangat berharga. Sejarah tidak pernah sekadar mencatat siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana ia menggunakan kekuasaannya.